Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Sahabat FSH yang hebat, alhamdulillah pada saat ini kita berada di satu waktu, di satu masa yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keistimewaan, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan inilah segala perbuatan baik kita diganjar dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Di bulan ini pula rintihan permohonan ampun kepada Allah akan diijabah olehnya. Ampunan yang begitu luas akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang datang kepadanya pada bulan ini. Sungguh, ini semua merupakan nikmat yang luar biasa bagi kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat FSH yang hebat, bulan Ramadan sejatinya adalah sebuah latihan, sebuah media pembinaan, penempaan diri agar kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita agar kita nanti di akhir bulan Ramadan bisa mencapai derajat yang tertinggi, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan utama dari ibadah puasa ini adalah kita nantinya akan sampai pada tahap derajat orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa setelah kita berpuasa satu bulan di bulan Ramadan, kita telah sampai pada derajat orang yang bertakwa? Apa ciri-ciri yang bisa menandakan bahwa kita sudah sampai pada tahapan itu? Banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah, wa jannatin, dan bersegeralah menuju pada syurganya Allah, arduha as-samawat, yang dia meliputi langit dan bumi, luasnya meliputi langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Syurga ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa yang akan mendapatkan nikmat yang besar ini?
yang akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah disambung dalam ayat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan senang maupun susah. Jika orang menginfakkan harta, mensedekahkan harta, menghibahkan hartanya di saat penuh dengan ketenangan, kelimpahan harta mungkin bukan sesuatu yang sulit. Namun bagaimana halnya kalau ada orang meskipun dalam keadaan susah, walau kana bina khasofah, dia dalam keadaan kesulitan, tetap dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah, tetap dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, tetap dia membantu sesama, tetap memberikan empati kepada sesama. Maka orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan mempunyai sifat ketakwaan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ciri yang kedua orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Sahabat FSA yang hebat, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada gesekan-gesekan yang memantik amarah. Pasti ada gejolak-gejolak yang memantik emosi. Namun Allah mengajarkan kita agar kita mampu meredam rasa amarah kita, agar kita mampu mengendalikan rasa emosi kita. Karena pada dasar orang yang diliputi kemarahan akan sangat mudah terjatuh pada godaan syaitan. Itu sebabnya Allah anjurkan kita, Allah perintahkan kita untuk menahan amarah. Jangan sampai kita terbawa pada bujuk rayunya syaitan. Orang yang mampu menahan amarah inilah yang dikatakan sudah mencapai derajat ketakwaan. Orang yang mampu mengendalikan amarah inilah yang bisa dikatakan sudah sampai pada derajat ketakwaan. Walaupun mungkin sebenarnya dia punya kesempatan untuk meluapkan rasa amarahnya. Misalnya dia pimpinan, dia penguasa, dia punya power dibandingkan yang lainnya, atau dia orang yang terkaya sehingga mudah saja bagi dia meluapkan amarahnya pada siapa. Namun kelebihan-kelebihan itu tidak membuat dia, tidak mendorong dia untuk meluapkan amarahnya secara semena-mena. Dia justru mengendalikan perasaannya, mengendalikan emosinya agar dia tidak terjerumus pada godaan syaitan. Wal kadhiminal ghaidh. Ini ciri orang bertakwa yang kedua. Dia mampu meredam rasa amarah. Wal 'afina 'anil nas. Disebutkan ciri yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan manusia yang lain. Dalam kehidupan ini bisa jadi ada orang yang membuat kita terluka secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu orang itu datang kepada kita meminta maaf kepada kita. Lalu apakah kita menurutkan ego kita untuk tidak memaafkan dia? Padahal ada sifat Allah yang patut kita tiru dalam hal ini. Al-afu, afuun karim. Allah punya sifat maha pemaaf. Allah memaafkan hamba-hambanya yang datang kepadanya meskipun membawa dosa begitu banyaknya. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, mau menerima permohonan ampun dari hambanya yang hina, apalagi kita. Kita hanyalah manusia yang hina, yang mungkin bisa jadi dosa kita pun sama banyaknya seperti halnya dosa orang yang telah melakukan kesalahan pada kita, atau bahkan bisa jadi jauh lebih besar daripada dia. Lalu kenapa ketika saudara kita sudah datang meminta maaf, kita dengan begitu egonya, begitu besar kepalanya, tidak mau memaafkan? Jadi sudah sepatutnya Ramadan ini kita meniru sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat afuun, sifat maha pemaaf. Memang kadang-kadang hati ini agak-agak sulit kita ajak lebih bersifat lentur,
lembut kepada sesama. Namun yakinlah dengan riyadhah, dengan pelatihan, dengan penempaan, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan tidak boleh marah. Insya Allah sifat pemaaf itu sedikit demi sedikit akan mampu kita miliki dalam diri kita. Wal'afina 'anil nas. Ini ciri orang bertakwa yang ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat ihsan. Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan orang lain adalah sebuah kebaikan. Meredam amarah juga sebuah kebaikan. Maka kalau kita ingin disukai Allah, kita usahakan kita punya dua sifat. Yang berikutnya, di ayat berikutnya disebutkan ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang jika melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat kesalahan, zakarullah, mereka langsung ingat Allah. Lalu apa? Fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung minta ampun kepada Allah. Mereka mengakui kesalahannya, memohon-mohon kepada Allah agar diampuni dirinya dari atas segala perbuatan kesalahannya itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Masya Allah, Allah katakan ini, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka setelah mengakui kesalahannya, memohon ampun kepada Allah, mereka berazam, mereka bertekad tidak akan melakukan kembali perbuatannya yang buruk. Tidak akan lagi melakukan kezaliman. Inilah hakikat dari orang-orang yang bertakwa. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tentu masih banyak lagi ciri-ciri yang lain. Namun paling tidak, kita ajak diri kita. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita latih paling tidak 4 ciri orang bertakwa ini kita miliki. Yang pertama tadi adalah menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, mampu meredam amarah. Yang ketiga, mampu memaafkan kesalahan sesama. Dan yang keempat, bila melakukan kesalahan, melakukan dosa, langsung ingat Allah, langsung kembali kepada Allah, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga madrasah Ramadan yang sedang kita jalani ini benar-benar menempa diri kita menjadi lebih baik, dan nanti kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.